kembali bersama kami dalam Lunch Talk dan kita masih bersama dengan Direktur Fasilitas Kepabeanan, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Untung Basuki. Pak Untung, tadi Anda terakhir mengatakan terkait dengan pengawasan dan monitoring. Ini bentuknya itu seperti apa sih Pak, pengawasan dan monitoring ini? Ya, baik, terkait dengan untuk insentif kepabeanan di bidang kesehatan, kita selalu melakukan monitoring evaluasi terhadap ketersediaan suplai alat-alat kesehatan di dalam negeri. Sehingga kita selalu melakukan secara periodik monitoring evaluasi ketika barang-barang tersebut sudah tidak lagi perlu mendapatkan fasilitas kepabeanan, artinya bahwa produk dalam negeri sudah bisa mensuplai, kemudian ketersediaannya sudah cukup, maka pemerintah tentu akan mengurangi atas insentif kepabeanan ini. Sehingga PMK 34 kemudian kita revisi atau kita perbaiki atau kita kurangi terhadap jenis barang yang mendapatkan fasilitas kepabeanan dengan PMK 83/PMK.04/2020. Yang tadinya di PMK 34 ada 73 jenis barang dengan 6 kelompok barang, sekarang di PMK 83 ini menjadi 5 kelompok barang, 49 jenis barang. Dan ini tentu adalah kita melihat seperti yang kita kurangi hand sanitizer, karena ternyata kebutuhan dalam negeri sudah terpenuhi. Kemudian juga masker, terutama yang masker kain. Namun untuk masker yang misalnya N95 masih kita pertahankan. Nah, ini akan selalu dilakukan evaluasi terhadap suplai atau ketersediaan alat-alat kesehatan di dalam negeri. Kita selalu berkoordinasi dengan kementerian-kementerian atau lembaga selaku instansi pembina, kementerian lembaga teknis terkait, sehingga kita pemerintah dalam hal ini tentu ingin memastikan bahwa ketersediaan alat-alat kesehatan dalam rangka penanganan COVID-19 ini bisa terpenuhi. Bisa terpenuhi. Oke. Nah, itu tadi dilihat juga terkait dengan fokusnya. Selain kesehatan, fokus pemberian fasilitas kepabeanan ini juga salah satunya adalah untuk menjaga kelangsungan industri serta pemulihan ekonomi. Kita tahu karena pandemi ini tentunya berdampak sekali, salah satunya tidak hanya kesehatan tapi juga ekonominya nih Pak. Ini bentuk fasilitas seperti apa sih Pak yang diberikan tentunya, atau fasilitas kepabeanan yang diberikan berupa seperti apa? Iya, baik. Memang krisis dengan pandemi COVID-19 ini kan cukup mengakibatkan hampir katakan tidak ada negara yang tidak mengalami COVID-19 ini, gitu, termasuk di Indonesia. Nah, ini tentu menjadi tantangan dan ini menjadi hal yang luar biasa bagi kita bagaimana kita menyelesaikan. Tentu tadi kembali, pertama adalah ini masalah kesehatan, maka pemerintah senantiasa bagaimana menyelesaikan masalah kesehatan. Di sisi lain, dari sisi pemulihan ekonomi tentu juga mendapat perhatian pemerintah. Dalam hal ini, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai melalui tentu dengan Peraturan Menteri Keuangan memberikan insentif tambahan kepada perusahaan-perusahaan kawasan berikat dan kite. Perusahaan kawasan dan berikat dan kite ini, kemudian impor tujuan ekspor, ini adalah perusahaan-perusahaan yang mendapatkan fasilitas kepabeanan karena dia melakukan pengolahan produksi yang nanti barangnya adalah tujuannya untuk ekspor. Jumlahnya adalah sekitar cukup banyak dan kontribusinya terhadap nasional sekitar 30% terhadap ekspor nasional. Sehingga tadi bagaimana fokus di dalam insentif kepabeanan, kita mencoba menjaga kelangsungan dari usaha industri ini, baik industri besar maupun industri kecil menengah. Jadi kite itu, Mbak, jadi kite itu ada dua, kite besar, artinya kite yang perusahaan-perusahaan besar, dan juga ada kite industri kecil menengah. Nah, ini yang mungkin ingin kami sampaikan bagaimana keperpihakan pemerintah tidak hanya kepada yang besar, tetapi juga kepada yang kecil-kecil juga. Nah, insentif tambahan ini melalui PMK 31 antara lain adalah terhadap perusahaan-perusahaan kawasan berikat ini. Yang pertama adalah bagaimana dia bisa melakukan penjualan ke dalam negeri atau ke tempat lain dalam daerah pabean. Mengapa? Kita paham pada saat awal-awal bagaimana perdagangan hampir semua negara berhenti. Mungkin hanya ada sedikit saja penerbangan, sedikit saja pelayaran, tetapi semua negara mengadakan lockdown. Sehingga tentu kesulitan bagaimana perusahaan-perusahaan ini bisa menjual produknya. Oleh karena itu ada relaksasi di langkah-langkah awal adalah untuk melakukan penjualan. Namun tetap kita memperhatikan ketersediaan atau memperhatikan adalah barang-barang produksi dalam negeri. Sehingga ini lebih kepada sebetulnya adalah substitusi impor. Kemudian diberikan kepada perusahaan kawasan berikat. Diberikan juga relaksasi penjualan lokal kepada perusahaan kite. Kemudian impor tujuan ekspor, baik yang kita yang besar maupun kita yang industri kecil menengah.
Karena pada prinsipnya sebetulnya insentif tambahan dari ini adalah bagaimana agar kita ini bisa tetap melangsungkan usahanya, sebisa mungkin tidak melakukan PHK, karena ini tentu dampaknya akan menjadi sangat luar biasa. Ya, Dan insentif yang kita berikan adalah untuk yang kita adalah boleh melakukan penjualan lokal sebesar 50% dari penjualan ekspor sebelumnya. Nah, ini yang tanpa dilakukan denda. Kemudian fasilitas yang lain adalah diberikan bagaimana perusahaan-perusahaan kita ini bisa mensuplai kepada industri kita IKM. Kita mencoba sehingga mereka bisa memanfaatkan dan saling membutuhkan. Kemudian juga ada lagi fasilitas terkait dengan bagaimana PPN untuk kepentingan PPN lokal tidak dipungut untuk pemasukan barang ke kita. Nah, ini yang tadinya kita mencoba yang untuk berorientasi ekspor dapat diberikan fasilitas PPN tidak dipungut. Selain itu juga bagaimana kita memberikan insentif untuk perusahaan kawasan berikat ini dari sisi pengawasan melakukan KB mandiri. Kita paham pada saat itu ada PSBB, pembatasan sosial berskala besar. Kemudian juga adanya kegiatan-kegiatan yang menyulitkan di dalam distribusi barang. Oleh karena itu, Direktorat Jenderal Bea Cukai memberikan insentif berupa adanya KB mandiri yang tentu diberikan secara selektif agar mereka tetap bisa melakukan usahanya, tetap bisa melakukan kegiatannya. Selain itu, pada saat awal kita paham, Mbak, bahwa perusahaan kawasan berikat ini termasuk di situ ada perusahaan tekstil, produk tekstil yang jumlah karyawannya juga cukup besar. Kita juga memberikan insentif agar mereka bisa mengimpor, mendapatkan fasilitas terhadap barang-barang alat kesehatan sepanjang untuk dipakai di dalam perusahaan kawasan berikat tadi. Nah, ini yang coba kita berikan. Tentunya harapannya adalah agar tadi karyawan tetap bisa bekerja, protokol kesehatan tetap jalan, dan tentunya ekonomi ini tetap bisa bergerak. Jadi cukup banyak yang diberikan pada insentif kepada perusahaan kawasan berikat, baik kita maupun kita industri kecil menengah. Kita tahu juga pada saat awal bagaimana perusahaan-perusahaan TPT yang tadinya memproduksi garment, kita juga memberikan relaksasi agar mereka bisa memproduksi alat-alat kesehatan seperti masker maupun alat pelindung diri. Nah, ini pun sehingga mereka tetap bisa bergerak, gitu, tetap bisa melakukan kegiatan usahanya, sekaligus juga memenuhi kebutuhan suplai di dalam negeri. Nah, ini menjadi sangat penting. Nah, inilah yang terus kita lakukan sehingga betul-betul perusahaan ini tetap bisa menjaga kelangsungan usahanya. Oke, berarti sebenarnya mempermudah prosedur bagi kawasan berikat untuk melakukan shifting produksi ini juga diperbolehkan atau dipermudah pastinya ya, untuk salah satunya juga untuk mencukupi kebutuhan salah satunya masker dan juga APD di dalam negeri. Baik Pak Untung, kita akan lanjutkan perbincangan ini usai jeda. Pemirsa tetaplah bersama kami.